Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Ibu Rini yang kami hormati, terima kasih atas waktunya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada panitia dari Dirjen P3 GTK yang telah memberikan ruang dan waktu kepada kami untuk menyampaikan pemaparan materi pada hari ini. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih dan selamat pagi kepada teman-teman panelis, Pak Pangarso dan Pak Zul Hadidan. Kemudian tidak lupa kami menyapa seluruh peserta, baik yang ada di room Zoom ini, ada 500 lebih ya Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya, dan teman-teman yang mengikuti lewat streaming YouTube di Dirjen GTK ini. Baik, Bapak Ibu, kali ini saya akan melanjutkan memaparkan materi yang pada hari ini, yaitu dengan tema peran dan profil pengawas sekolah. Izinkan saya share screen materinya, Bu Rini. Baik, Bapak silakan. Sudah jelas, Bapak. Mohon di slideshow. Ya, baik. Ya, baik, Bapak Ibu semuanya, para peserta webinar guru belajar Dirjen GTK yang kami hormati. Di sini saya akan berbagi ya Bapak Ibu tentang profil pengawas sekolah di masa adaptasi normal baru. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya pada masa pandemi COVID-19 ini yang telah sedang kita alami ini, banyak hal-hal baru yang menjadi kita lakukan yang sebelumnya tidak kita lakukan atau belum kita lakukan. Kemudian setelah adanya pandemi ini, maka mau tidak mau kebijakan dari pemerintah kita harus bekerja dari rumah ya Bapak Ibu, bekerja dari rumah. Dan untuk di dunia pendidikan kita semuanya di sekolah-sekolah maka dilakukan belajar dari rumah. Nah, belajar dari rumah tentunya sangat bervariasi tergantung kepada kondisi geografis kita di seluruh Indonesia yang sangat beragam sekali. Ada yang di perkotaan, ada yang di pedesaan, bahkan ada yang di kepulauan ya, Bapak Ibu. Dengan struktur geografis kita yang sangat beragam tentunya mempengaruhi keadaan bagaimana proses belajar dari rumah yang kita lakukan. Kemudian di sisi lain kita juga melihat dari sisi pendidik dan tenaga kependidikan kita yang juga beragam di seluruh Indonesia, baik itu dari sisi kompetensi dan dari sisi yang lain. Maka selanjutnya yang menjadi latar belakang berikutnya adalah literasi digital. Nah, mengapa literasi digital ini sangat penting? Karena di era pandemi ini segala sesuatunya tidak bisa atau tidak harus dilakukan secara tatap muka. Maka mau tidak mau kita sebagai pendidik dan pengawas harus melakukan apa yaitu yang dinamakan dengan literasi digital. Sehingga hal-hal seperti ini akan kita dapat lakukan dengan baik, mengingat pandemi ini belum berakhir ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, dari sisi regulasi ada beberapa hal yang menjadi dasar hukum kita. Yang pertama adalah keputusan Presiden yang menetapkan bahwa coronavirus disease ini adalah sebagai suatu bencana nasional. Ya, tentunya sudah dipertimbangkan dengan matang oleh pemerintah pusat. Maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran Mendikbud ya tentang pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan. Kemudian
disusul dengan adanya pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Nah, tentunya sebagai pelengkap, maka Kemendikbud juga mengeluarkan surat edaran nomor 15 tahun 2020, yaitu tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease ini. Nah, ini adalah dasar atau regulasi dari pemerintah pusat, tentunya diteruskan atau diteruskan oleh pemerintah daerah setempat atau pemerintah daerah masing-masing, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Nah, Bapak Ibu, berbicara tentang profil pengawas sekolah, tentunya pada masa normal tentunya melaksanakan tugas pokok kepengawasan ya sesuai dengan tupoksi sebagai pengawas. Ya, tidak seperti biasa bisa bertatap muka dan bisa melakukan kegiatan normal seperti biasanya. Nah, terjadinya pandemi COVID-19 ini maka membuat atau merubah pola kerja pengawas sekolah harus berubah, mau tidak mau harus berubah. Ya, sebagai daya ungkit, ya adanya wabah pandemi ini menjadi daya ungkit bagaimana pengawas sekolah harus tetap dapat melaksanakan proses kepengawasannya dalam waktu pandemi COVID-19 ini. Nah, maka di masa normal baru ini, maka kita harus mempunyai pola pikir baru, ya, kebiasaan baru, di mana kebiasaan baru itu telah kita lakukan di masa pandemi COVID-19 yang lalu dan akan terus kita lakukan sebagai kebiasaan baru. Tentunya salah satu yang menjadi titik poinnya adalah penggunaan ICT dalam kepengawasan sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, bagaimana profil pengawas sekolah di masa kebiasaan baru? Saya beri istilah adalah prota jarak. Yang pertama, pro-nya adalah profesional, ya. Kemudian yang kedua tangguh, yang ketiga adalah bertanggung jawab, dan yang keempat adalah berkarakter. Yang pertama, profesional. Sebagai seorang pengawas, kita harus memiliki kompetensi sebagai seorang pengawas. Kemudian kita harus melakukan tupoksi atau melaksanakan tupoksi kita sebagai pengawas. Tentunya di masa pandemi ini dan masa normal baru disesuaikan dengan keadaan yang terjadi di tempat kita masing-masing, sesuai dengan karakteristik sekolah binaan para pengawas masing-masing. Yang ketiga adalah penguasaan ICT. Nah, ini sangat penting dan menjadi titik poin yang utama untuk sebagai sarana dalam melaksanakan kepengawasan di masa normal baru nantinya, yang mau tidak mau kita harus menggunakan ICT dalam proses kepengawasan kita. Dan yang keempat adalah pengembangan diri. Walaupun di masa keterbatasan ini, di masa normal baru nanti, kita sebagai pengawas harus terus melaksanakan pengembangan diri yang mana dikaitkan dengan tugas atau tupoksi kita sebagai pengawas. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kedua adalah tangguh. Tangguh artinya adalah yang pertama kuat. Jadi kita di masa normal baru sudah diajari, sudah diberi pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Kita harus menjaga kesehatan terus-menerus, ya, terus tetap melaksanakan protokol kesehatan dan menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Yang kedua adalah tabah. Artinya kita sebagai pengawas dalam menjalankan tugas kepengawasan harus selalu dapat mengerti, dapat memahami kondisi sekolah kita, sekolah binaan
para pengawas itu berbeda-beda dan tidak bisa disamaratakan. Yang ketiga adalah handal, jadi menguasai bidang kepengawasan. Kemudian yang keempat adalah kukuh, pendiriannya kuat. Artinya dalam masa pandemi dan masa kebiasaan baru nanti, tetap kita berpegang teguh pada tupoksi sebagai pengawas sekolah dan melaksanakan kegiatan kepengawasan. Apapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, kita tetap melaksanakan program kepengawasan kita. Kemudian yang keempat adalah berkarakter. Ini sudah sangat kita pahami semuanya. Jangan lupa tetap kita mengedepankan karakter sebagai seorang pengawas. Ya, ada karakter utama dari religiusitas, nasionalisme, kemandirian, dan integritas serta gotong royong. Ini sangat mendukung kegiatan kepengawasan kita, sehingga kegiatan kita didasari atau dilandasi dengan karakter yang kuat. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, tadi penekanannya adalah pada penguasaan ICT dalam proses kepengawasan. Jadi profil pengawas pada masa adaptasi kenormalan baru itu mau tidak mau harus menguasai aplikasi online learning yang di situ banyak sekali yang dapat kita gunakan. Ya, baik untuk online meeting maupun untuk online learning. Nah, tentunya sebagai pengawas kita harus menguasai dahulu aplikasi-aplikasi itu sehingga kita dapat melakukan tadi yang disebutkan oleh pembicara yang sebelumnya, Pak Pangarso tadi, kita melakukan pendampingan, pembimbingan, dan latihan. Nah, tentunya kita harus menguasai dahulu sehingga kita dapat melakukan bimbingan dan pelatihan, melakukan pendampingan ke sekolah-sekolah binaan, dan melakukan pembinaan. Ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan dalam melaksanakan program kepengawasan secara digital. Yang pertama, kita yang sangat familiar dan di segala daerah itu mungkin sudah sebagian besar menggunakan, yaitu WhatsApp Group. Ini sangat penting Bapak Ibu, WhatsApp Group sangat familiar sekali kita lakukan untuk kepengawasan kita. Jadi kita harus membuat WA Group sekolah binaan. Yang kedua adalah penyimpanan maya, baik Google Drive maupun OneDrive. Ini sangat penting sehingga data-data dari sekolah-sekolah binaan itu tidak tersimpan di memori drive yang manual, tetapi tersimpan di penyimpanan maya. Yang ketiga adalah online meeting. Online meeting ini sangat banyak sekali platform yang dapat kita gunakan, ya. Nah, ini Bapak Ibu juga harus familiar dengan ini sebagai pengawas sekolah. Demikian juga digunakan untuk pembinaan ke sekolah-sekolah binaan. Yang berikutnya adalah online learning, online training. Nah, di sini titik poinnya Bapak Ibu sebagai tadi pelatih, Bapak Ibu harus dapat sebagai pelatih, ya, seorang pengawas harus dapat menjadi pelatih bagi para guru. Nah, di sini banyak sekali online training yang harus dilakukan sehingga kegiatan kepengawasan secara online dapat kita lakukan dengan baik. Nah, langkah berikutnya adalah online learning. Maka setelah kita latih para guru dan kepala sekolah, mereka akan melakukan online learning. Nah, itu kita pantau secara online juga. Jadi pengawas sekolah perannya adalah dapat melakukan kepengawasan digital atau pengawasan secara online. Dan yang terakhir adalah aktivitas langkah yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan online learning di sekolah-sekolah harus dimonitoring, harus kita monitoring oleh para pengawas sekolah sehingga pelaksanaannya dapat terkontrol. Apakah sudah berjalan dengan baik,
atau masih belum. Nah, tentunya dalam monitoring juga secara online. Nah, ini langkah-langkah kegiatan kepengawasan dalam secara digital yang sudah dilakukan, sudah saya lakukan, dan alhamdulillah dapat berjalan dengan baik. Kemudian, Bapak Ibu, tadi poin yang tentang BIMLAT, maka kita harus melakukan BIMLAT secara daring. Kita mulai dulu dari sosialisasi daring kepada kepala sekolah dan guru, kemudian kita melakukan BIMLAT daring beberapa kali, sesuai dengan kecepatan penerimaan dari sekolah-sekolah tersebut. Nah, jangan lupa yang terakhir adalah tetap kita melakukan monitoring dan evaluasi. Bapak Ibu yang kami hormati, para peserta webinar yang berbahagia, beberapa kegiatan workshop online dapat kita lakukan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pengawas harus dapat melakukan workshop secara online, sehingga para guru dan kepala sekolah dapat mengikuti kegiatan workshop online ini dengan baik. Di sini saya akan tunjukkan beberapa link yang menunjukkan bahwa kegiatan workshop online itu dapat dilakukan. Yang pertama bisa menggunakan form, kemudian untuk penilaian dan monitoring secara daring, ya Bapak Ibu. Kemudian semua kegiatan workshop online ini tentunya memerlukan suatu pengetahuan dan keterampilan seorang pengawas di masa kebiasaan baru ini, sehingga pada saatnya kegiatan kepengawasan tetap berjalan dengan baik, sekolah dapat berjalan dengan baik, dan guru-guru dapat melakukan pembelajaran secara daring yang terus kita kontrol dari kegiatan kepengawasan ini. Nah, tadi saya ingin menyampaikan juga bahwa jangan lupa kita sebagai pengawas juga harus bekerja sama. Selain dengan kepala sekolah, kita harus membangun kerjasama juga dengan orang tua murid. Perlu diketahui bahwa untuk anak-anak sekolah dasar, maka kegiatan pembelajaran daringnya pasti itu masih ditemani atau dibimbing oleh orang tua, sehingga komite sekolah itu harus berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran daring tersebut. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, Bu Rini ya. Selanjutnya nanti dapat kita diskusikan bersama bagaimana peran dan profil pengawas sekolah di masa adaptasi kenormalan baru. Demikian Bu Rini, saya kembalikan ke Bu Rini sebelum